وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, di dalam Al-Quran menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua jenis, yaitu menyekutukan Allah dalam hal wahdaniyah, keesaan beliau, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disekutukan dengan apa? Dengan meyakini adanya kekuatan lain selain Allah yang bisa mengatur alam semesta ini. Nah, ini menyekutukan Allah dalam hal wahdaniyah, atau sebagian ulama menyebutkan dengan istilah syirik rububiyah, menyekutukan Allah dalam rububiyah. Rububiyah itu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Rabb, sebagai pemilik dan penguasa alam semesta ini. Nah, di dalam Al-Quran di mana itu disebutkan? Antum lihat nanti kisah Namrud dengan kisahnya Fir'aun. Nah, Namrud itu ketika didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahul mulk. Tidakkah kalian melihat seseorang yang dia itu berdebat dengan Nabi Ibrahim, an atahullahul mulk, yang mana dia itu sudah Allah berikan kekuasaan, kerajaan di muka bumi gitu kan. Dia dapat kerajaan itu lupa gitu loh. Ketika dia lupa, dia menganggap dirinya itu sebagai Tuhan dan meminta rakyatnya itu untuk menyembahnya. Kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dan mematikan gitu kan. In qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Ketika Nabi Ibrahim menyampaikan kepadanya bahwa Rabbkulah, yaitu Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan mematikan. Namrud ini mengatakan qala ana uhyi wa umit. Oh, kalau menghidupkan dan mematikan saya bisa, kata Namrud. Kata Namrud begitu. Nah, ini adalah kesyirikan rububiyahnya Namrud yang menganggap dirinya itu punya kekuasaan sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Meyakini adanya penguasa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya tadbir, punya kekuasaan mutlak terhadap alam semesta ini. Ini adalah kesyirikan rububiyah, dan ini kesyirikan yang paling tinggi tingkatannya. Karena sudah pasti ketika meyakini adanya satu kekuatan yang lebih besar dari Allah, sudah pasti dia nggak akan nyembah Allah gitu loh. Si Namrud udah pasti ketika menganggap dirinya itu dia bisa menghidupkan dan mematikan, udah pasti dia nggak akan nyembah Allah Azza wa Jalla. Ini dakwahnya Nabi Ibrahim mengajak kepada tauhid rububiyah dulu, esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kekuasaan Allah, wahdaniyah Allah, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mau si Namrud ini. Nabi Ibrahim menyampaikan hujah yang lebih besar lagi, kekuasaan yang lebih besar lagi gitu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan matahari itu dari timur ke barat. Kalau memang ente Tuhan, fa'ti biha minal maghrib. Kalau ente memang Tuhan, coba terbitkan dia dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka terdiamlah orang kafir itu dengan hujahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini contoh kesyirikan rububiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Kesyirikan rububiyah kedua itu dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun itu mengatakan apa? Ketika Fir'aun mengatakan qala ana rabbukumul a'la, dia mengatakan kepada rakyatnya, saya adalah Tuhan kamu yang paling tinggi. Minta disembah sama siapa? Sama rakyatnya. Nah, ada kesyirikan
rububiyah selanjutnya, namun Al-Quran itu tidak menyebutkan secara terperinci kisahnya. Hanya kisahnya itu nanti disampaikan oleh Nabi SAW dalam sunnahnya, dalam haditsnya, yaitu cerita tentang Ashabul Ukhdud. Ini juga model kesyirikan rububiyah ini. Ashabul Ukhdud itu raja yang kejam, yang dia memaksa rakyatnya itu untuk menyembah dirinya. Ketika rakyatnya menolak untuk menyembah dirinya, dibangunkan parit besar dan dinyalakan api yang berkobar di situ. Yang dia tidak mau menyembah dirinya dilemparkan ke dalam api tersebut. Itu yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, qutila ashabul ukhdud, di dalam surah Al-Buruj itu. Terlaknatlah raja pemilik parit itu. Ukhdud itu parit yang dinyalakan api itu. Terlaknatlah raja penguasa yang menyalakan api ukhdud itu gitu. Karena apa? Karena kesyirikan rububiyahnya itu, dia menganggap dirinya Tuhan, menganggap dirinya bisa menandingi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kesyirikan rububiyah seperti ini. Kemudian kesyirikan yang selanjutnya, dan ini tetap syirik, tetap kafir dan dia keluar dari Islam, yaitu kesyirikan dalam peribadatan Allah Azza wa Jalla. Nah, kesyirikan dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, pelakunya itu boleh jadi meyakini Allah sebagai Tuhan tapi nggak mau menyembah, mengakui Allah sebagai Tuhan tetapi tetap menyembah Allah, tapi menyembah yang selain Allah juga. Kesyirikan ini yang paling banyak terjadi. Dan kesyirikan inilah yang diperangi oleh Nabi Muhammad SAW di mana? Di Mekah. Jadi dedengkot orang-orang kafir Mekah itu, apakah mereka mengingkari ketuhanan kepada Allah? Tidak, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbul Alamin. Itu salah seorang mahasiswa saya pernah bertanya kan ketika dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, yang mata kuliah Sirah Nabawiyah yang saya berikan, Pak, ini di sumber literatur ini kok Abu Jahal berdoa kepada Allah pada saat pertempuran Badar. Jadi doanya Abu Jahal, mungkin yang antum sudah ikut kajian Sirah Nabawiyah kemarin ketika di Masjid Bintang Sunnah itu pernah saya sampaikan bahwasanya Abu Jahal itu di malam sebelum pertempuran Badar dia berdoa kepada Allah, ya Allah, kelompok mana di antara kedua ini yang engkau sukai, engkau ridhoi, menangkanlah dia. Dikabulkan doanya. Yang Allah senangi bukan kelompoknya Abu Jahal, kelompoknya Nabi Muhammad. Dikabulkan doanya. Bingung ini mahasiswa saya, ini kan kafir Pak, kok berdoa kepada Allah? Inilah kekufuran uluhiyah namanya, kekufuran peribadatan. Abu Jahal itu meyakini Allah sebagai pencipta. Abu Jahal meyakini Allah yang memberikan rezeki dan lain sebagainya, tetapi meyakini untuk mendapatkan itu harus pakai perantara. Jadi orang-orang kafir Mekah itu kan menyembah patung-patung itu, alasan mereka itu apa? Patung-patung inilah yang menyampaikan hajat kami kepada Allah gitu loh. Makanya menyembah Hubal, makanya mereka menyembah Uzza. Meyakini bahwasanya kalau minta kepada Allah nggak boleh langsung, sembah dulu ini baru kamu dikabulin gitu loh. Nah, inilah kesyirikan uluhiyah, kesyirikan dalam hal peribadatan, masih mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Di sini pula nanti letak perbedaan antara keyakinan kaum muslimin dengan umat Kristiani. Mereka kan meyakini Allah sebagai pencipta alam semesta yang punya tadbir, punya kekuasaan mutlak penuh kepada alam semesta kan Allah. Tapi kenapa masih menyembah Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus? Nah, itu menyandingkan ada yang berhak disembah selain Allah. Inilah kesyirikan uluhiyah namanya. Kesyirikan dalam hal
peribadatan. Yang demikian ini yang didakwahi oleh Nabi. Artinya sudah selangkah menuju kepada keimanan, udah yakin Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, udah yakin. Keagungan, kebesaran Allah sudah diyakini. Cuma dalam hal peribadatan belum menyembah Allah saja, gitu loh. Belum mengesahkan Allah di dalam peribadatannya, mentauhidkan Allah dalam peribadatan. Bagaimana mentauhidkan Allah dalam peribadatan? Peribadatan kepada selain Allah tinggalin. Meminta, memohon, berdoa kepada selain Allah tinggalkan. Minta sama Allah saja, gitu loh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memohon, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kalau minta bantuan teman berarti syirik, Ustaz. Minta bantuin ngerjain PR gitu. Nah, di sini para ulama menyampaikan meminta sesuatu kepada makhluk yang mana makhluk itu mampu untuk melakukannya, itu tidak disebut dengan permintaan permohonan doa, tetapi disebut dengan istilah iltimas. Dan ini boleh karena melakukan sesuatu tersebut dalam rangka mengambil sebab yang Allah tetapkan memang untuk terjadi gitu. Misal antum nggak bisa baikin mobil, minta bantuan teman untuk memperbaiki mobil karena memang kemampuannya di situ, dia sebagai apa? Sebagai mekanik, minta bantuannya seperti itu. Nah, ini namanya iltimas dan ini bukan permohonan doa. Nah, yang masuk dalam kategori syirik adalah apa? Kalau meminta kepada makhluk untuk sesuatu yang bukan kewenangan makhluk tersebut, seperti memberi rizki. Memberi rizki kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Mintanya sama jimat, mintanya sama apa? Mintanya nanti sama pohon gitu kan. Pohon bisa ngasih apa gitu. Dikeramatkan pohon ini nggak boleh ditebang. Kenapa? Nanti kalau ada hajat itu kasih aja duitnya plek ini ke pohon, nanti terkabul hajat kamu. Syirik. Atau ini kalau keyakinannya bisa terjerumus kepada kesyirikan ya. Perayaan ulang tahun itu sebutkan permintaan kamu, nah habis itu tiup lilinnya itu. Ketika dia meyakini ini apinya ini yang mengabulkan permintaannya, itu syirik. Penyembahan terhadap dewa api. Ya nggak usah pakai tiup-tiup lilin apa segala macam. Kalau baca doa selamat gimana? Silahkan. Kemarin kan sudah saya sampaikan bahwasanya ketika makanan terhidang itu barokah dari Allah Subhanahu wa taala turun. Kalau meminta kepada Allah pada munasabah itu, munasabah ketika makanan terhidang, silahkan, itu boleh. Ketika keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala turun. Jadi di waktu-waktu yang barokah, di waktu-waktu yang berkah, minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah pakai api-apian. Enggak perlu itu pakai api yang seperti itu. Beli nasi kotak berapa gitu kan, kemudian undang tetangga atau apa, tasyakuran bahwasanya hari ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan umur, saya masih bisa diberikan kesempatan hidup hari ini, mudah-mudahan kesempatan hidup yang Allah berikan ini bisa saya gunakan untuk terus taat kepadanya, tidak bermaksiat kepadanya gitu kan. Sama-sama minta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa kesyukuran. Ini silahkan, yang demikian boleh. Harus doa selamat kan Ustaz? Enggak harus. Kalau minta keselamatan, Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Silahkan minta yang itu. Minta yang lain boleh. Boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhiratnya. Yang tidak boleh apa? Meminta kepada Allah untuk perkara yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan takdirnya. Jadi istri Nabi Ummu Habibah dulu pernah minta untuk hidupnya itu diperlama. Ya Allah, lamakanlah hidupku bersama Rasulullah, bersama saudaraku, saudaranya Muawiyah bin Abi Sufyan itu. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan,
engkau sudah meminta sesuatu yang Allah sudah tetapkan jatah umurnya masing-masing gitu. Tetapi lebih baik nanti meminta ketika nanti Allah sudah memberikan jatah umur kepada kita sekian, mintanya apa? Minta keberkahan gitu. Jadi ketika antum dikasih jatah umur sama Allah 50 tahun, 50 tahun itu ada keberkahan yang Allah jadikan di umur itu, antum semakin taat, ketaatan antum nanti menular kepada orang lain, banyak-banyak menyebarkan manfaat dengan umur 50 tahun itu. Dikasih jatah sama Allah Subhanahu wa taala umur sekian tahun itu nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan manfaat antum itu enggak berhenti gitu. Itu barokah yang seperti itu. Nah, jadi intinya itu yang berkenaan dengan syirik, yaitu tadi singkatnya ada dua bentuk kesyirikan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang sedikit dilakukan itu adalah syirik rububiyah, dan yang paling banyak orang itu terjerumus adalah kesyirikan dalam hal uluhiyah atau kesyirikan dalam hal peribadatan. Tidak mengibadahi Allah saja, tetapi masih mengibadahi yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah,